但守护村子的事，你是想问为何只有莫阳自己是近百年，唯一还请帮忙开启阵法。阁下先前所提之事，秘境。秋师姐，但派人下水勘察后，这边。好，你改变心意了？站稳了。还要谢你把你男人，别以为我们都看不出来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Little Fairy Yao, dan ini adalah episode ke-11. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode ke-10. Kemarin, Hewan dan juga Nanja telah dibawa ke hadapan kepala desa. Pada awalnya, Mojang sempat tidak suka dengan kedatangan mereka kemari. Tapi seiring berjalannya waktu, dia pun menganggap kalau kehadiran Nanja dan juga Hewan pasti dapat berguna untuk membantu desa. Setelah dari sana, Hewan dan juga Nanja mulai mendengar cerita Kyushi yang bisa berakhir di tempat ini, yang ternyata adalah ulah dari dewa perang pertama, yakni Yuan Yuan. Selain itu, Kyushi juga mulai menceritakan tentang pertemuan dirinya dan juga Hewan. Kala itu Hewan telah terluka cukup parah. Ia tidak banyak berbicara dan terus berkeinginan untuk bisa keluar dari tempat ini. Sampai akhirnya Hewan itu menerima kekuatan tersembunyi dan pergi dari tempat ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Hujan api yang telah melanda desa membuat para warga menjadi begitu panik. Terlebih lagi formasi pertahanan sepertinya tidak dapat bertahan terlalu lama. Di sisi lain, kepala desa Mochan bersama yang lainnya tengah mencoba untuk memperkuat pertahanan pelindung. Sampai akhirnya Hewan dan juga Nanja pun telah datang kemari. Moyang menggunakan kekuatan tersembunyi miliknya untuk bisa menahan serangan hujan api. Namun sepertinya dia itu hampir mencapai batas. Meskipun begitu, Moyang tetaplah berjuang. Sedangkan Zheng Zilu menyalahkan semua ini kepada Nanja karena ulah klan dewa lah mereka bisa terjebak di sini. Namun Nanja menjelaskan kalau mereka itu telah menanggung dosa dari para leluhur sebelumnya. Karena bagaimanapun itu juga adalah kesalahan mereka yang dulu berbuat jahat kepada klan dewa. Hewan tidak ingin tinggal diam saja dan segera memberikan bantuan kepada Moyang. Untuk Nanja sendiri menanyakan keberadaan dari para warga desa. Sebab mengapa hanya Moyang saja yang berjuang melindungi tempat ini. Kyushi menjelaskan kalau hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menggunakan kekuatan tersembunyi. Berhubung Hewan telah membantunya, jadi Moyang pun segera membentuk sebuah formasi untuk bisa memperkuat pertahanan. Pada akhirnya rencana mereka pun berhasil. Hanya saja Moyang sudah sangat kelelahan dan harus jatuh pingsan. Untung saja Nanja segera menangkapnya dan menyerahkannya kepada Suyu. Nanja pun meminta Hewan untuk tidak bersikap terlalu lembut. Hewan tahu betul kalau orang-orang di sini adalah keturunan dari para pemberontak yang berusaha menyerang klan dewa. Selain itu, tujuan mereka kemari adalah untuk mencari jiwa saja. Namun entah kenapa Hewan itu ingin memberikan bantuan sebisa mungkin. Kondisi dari Moyang sendiri tidaklah terlalu mengancam jiwa. Hanya saja dia ini sudah terlalu memaksakan diri, jadi membutuhkan beberapa waktu untuk dia bisa sadarkan diri. Saat kemudian mereka pun telah pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan Mocang itu pergi menemui seseorang yang mana ia sudah mengikuti segala perintah yang diberikan oleh pria ini. Jadi dia berharap bisa membantu mereka. Kembali lagi kepada Nanja dan juga yang lainnya. Kyushi menjelaskan kalau dulu sumber air yang luas berada di tempat ini.
Namun entah bagaimana tiba-tiba saja mengering. Nanjang meminta hewan untuk mencoba mencari jejak jiwanya. Hewan pun segera merapalkan tekniknya untuk bisa tahu di manakah letak jiwanya berada. Namun sayang sekali tidak ada keanehan apapun di tempat tersebut. Padahal hewan sudah mencangkup seluruh area. Kini mereka pun bertanya kepada Kyushi apakah dia itu memiliki petunjuk mengenai jalan keluar. Kyushi mencurigai sebuah alam rahasia yang dulu berada di bawah sungai. Mereka pernah mengirim seseorang untuk menyelidiki hal tersebut, tapi mereka ini tidaklah mendapatkan apapun. Kyushi juga sempat pergi ke tempat tersebut, namun tidak ada petunjuk yang istimewa. Yang dirinya ingat pada malam itu terdapat bulan yang sangat cerah. Mungkin itu adalah bulan purnama. Di tengah pembicaraan itu, mereka pun mendengar beberapa monster yang melakukan perjalanan. 秋师姐，但派人下水勘察后。 Namun sebelum itu kita dibawa berpindah ke tempat Suyu. Ketika itu ada seseorang yang tengah memperhatikannya, yang membuat Suyu penasaran siapakah dia. Jadi Suyu pun pergi untuk menemuinya. Ketika Zheng Zilu hendak menemui Suyu, dia pun melihat Suyu dan juga kepala desa yang tengah berbicara. Karena dia penasaran, Zheng Zilu pun segera menguping, di mana Mo Chang hanya mengatakan kalau dia itu akan segera menunggu Suyu di altar. Ini tentu saja membuat Zheng Zilu teringat akan pembicaraan beberapa rekannya, di mana telah ada seorang penyihir yang telah datang kemari dan berencana untuk melakukan pengorbanan supaya mereka bisa pergi dari tempat ini. Zheng Zilu pun berpikir kalau Suyu pasti akan menjadi tumbal dalam ritual tersebut. Zheng Zilu tidaklah bisa menerima hal ini, apalagi dia memiliki kenangan buruk dengan penumbalan. Untuk Moyang sendiri sangatlah gelisah karena dia itu sedang memimpikan ingatan pada masa lalunya, di mana Moyang telah diambil alih oleh kekuatannya sendiri dan menyebabkan kekacauan yang sangat besar pada desa. Sampai akhirnya Suyu pun datang untuk bisa menyadarkannya. Para warga yang melihat kejadian itu pun segera pergi untuk memberitahu kepala desa. Pada awalnya Moyang itu berencana untuk mengendalikan kekuatannya agar bisa membawa mereka pergi dari tempat ini. Namun Suyu masihlah belum yakin kepada Moyang karena takutnya kekuatan itu akan lepas kendali. Dan benar saja kejadian yang buruk pun telah menimpa desa. Moyang pun tersadar setelah melihat orang yang Zhang Zilu sayangi meninggoy. Dan tentu ini adalah ulah dirinya sendiri. Hanya saja di saat Moyang telah sadar, dia pun melihat Suyu yang dilukai. Untung saja semua itu hanyalah mimpi dan membuat Moyang tersadar. Dia pun segera mencari keberadaan Suyu, yang mana dia itu tengah berada di luar. Berhubung formasi masih lemah, jadi Moyang berencana untuk kembali memperkuat pelindung. Namun dia itu agak terkejut karena tubuh Suyu begitu dingin, yang sepertinya dia sudah cukup lama berada di luar. Di saat Suyu ingin mengatakan sesuatu, hewan dan yang lainnya pun telah datang untuk membawa Moyang pergi. Hal itu pun membuat Suyu tidaklah bisa berbicara dengannya. Terlebih lagi, waktu Suyu tidak begitu banyak. Perjalanan masihlah dilakukan oleh hewan dan yang lainnya. Alasan mengapa mereka membawa Moyang adalah ia yang tahu di mana lokasi pintu keluar dari dunia ini. Moyang sangat senang karena tidak lama lagi dia pasti bisa membawa semua orang pergi meninggalkan dunia ini. Terlebih lagi dia ingin segera memberitahu Suyu, akan tetapi ada yang belum Moyang ketahui tentang nasib Suyu. Saat ini mereka berada di area terdalam gurun pasir, dan ini jugalah tempat di mana para monster berkumpul, yang disebut juga sebagai tanah pengembalian. Apa yang Moyang katakan memang benar-benar terjadi, karena para monster langsung saja terlihat. Tanpa basa-basi, Moyang bersama yang lainnya segera melancarkan serangan kepada para monster. Namun kita malah dibawa balik ke desa, di mana Suyu akan segera dibawa ke altar pengorbanan. Tidaklah butuh waktu lama dirinya untuk sampai, dan di sana terlihat sudah ada begitu banyak orang yang menunggu. Namun di antara semua orang itu, Kyushi muncul dan berusaha untuk menghentikan ritual tersebut. Akan tetapi tindakannya harus dihentikan oleh para penjaga.
Walaupun begitu, QC sempat membuat perhatian Suyu alihkan. Kembali lagi kepada kelompok hewan, Moyang bersama Zheng Zilu berhasil mengalahkan para monster yang berusaha untuk mendekati mereka. Bahkan seberapa banyak pun monster yang mencoba untuk menyerang, mereka masih dapat mengalahkannya. Akan tetapi Moyang tidak bisa terus menggunakan kekuatan ini, karena jika tidak dirinya akan lepas kendali. Maka karena itulah mereka harus segera menyudahi pertarungan itu. Kembali kepada Suyu yang sepertinya tidak ada niatan untuk berhenti dan akan tetap menjalani ritual pengorbanan. Moyang tidaklah tahu apa-apa dan dirinya ini masihlah sangat sibuk berhadapan dengan para monster. Hewan meminta Nanja untuk memberikan bantuan. Akan tetapi dirinya sadar betul kalau dengan kekuatannya sekarang tidaklah mungkin bisa mengalahkan para monster. Dan hewan pasti akan merepotkan saja. Nanja memuji pilihan yang hewan ambil, karena dia itu tidak bertindak gegabah. Jadi Nanja pun memberikan semacam segel pelindung. Selain itu kekuatan hewan juga dapat digunakan untuk sementara waktu. Namun tentu saja ini tidaklah terlalu banyak. Meskipun begitu, hewan tetaplah senang karena dengan begitu dirinya bisa membantu Moyang. Selain dirinya, Nanja juga akan ikut bertindak karena bagaimanapun ia tidaklah bisa membiarkan hewan terluka. Hewan segera memberikan pertolongan kepada kedua rekannya. Melihat hal itu membuat Zheng Zilu senang karena kekuatan hewan telah kembali. Tapi Moyang sadar betul kalau Nanja telah meminjamkan kekuatannya kepada hewan. Hal ini sama sekali tidaklah diduga oleh Zheng Zilu, karena Nanja mau membantu mereka. Dengan kekuatannya, hewan pun sangatlah mendominasi. Namun dirinya itu sempat lengah dan hampir saja diserang oleh monster. Beruntungnya ada Nanja yang segera memberikan pertolongan kepadanya. Bahkan ia sekali lagi menjaga hewan agar tidak terluka. Menerima semua perlakuan ini tentu saja membuat hewan merasa begitu malu. Jadi dia pun mencoba untuk pergi sambil mencari alasan. Akan tetapi Nanja segera menahannya karena bagaimanapun hewan tidaklah boleh lepas dari pelindungannya. Karena bagaimanapun di depan sana terdapat begitu banyak monster. Benar saja para monster ini segera melakukan penyerangan. Namun di hadapan Nanja semua itu bukanlah apa-apa dan mudah dirinya kalahkan. Hewan pun terpukau akan kehebatan yang Nanja miliki. Tidak ingin kalah, hewan juga ingin mencoba teknik yang sama seperti apa yang Nanja lakukan. Karena bagaimanapun kekuatan yang dia miliki merupakan milik Nanja. Dengan mengalahkan banyak monster ini membuat Zheng Zilu merasa senang, begitu pula dengan Moyang. Semua ini tentu tidak lepas dari bantuan Nanja dan hewan. Mereka berdua pun mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang telah mereka berikan. Hewan merasa sangatlah malu dan menganggap kalau dirinya tidaklah membantu terlalu banyak. Tapi bagi mereka, kekuatan hewan sangatlah luar biasa. Tidak hanya itu saja, namun hewan juga sangatlah berjasa dalam membawa Nanja kemari. Karena tanpa bantuannya tidaklah mungkin mereka bisa mengalahkan monster sebanyak ini. Selain itu, mereka tahu betul kalau hewan sepertinya menyukai Nanja. Hewan semakin malu dan meminta untuk tidak berbicara seperti itu lagi. Sesaat kemudian hal buruk pun mulai terjadi kepada Moyang, di mana sepertinya kekuatan dalam dirinya ingin lepas kendali. Untung saja Moyang masih dapat menahannya. Sedangkan bagi Nanja, menghabisi para monster bukanlah solusi jangka panjang. Moyang juga mengetahui hal itu, namun apa boleh buat, inilah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup. Ia berharap pintu keluar bisa mereka temukan pada esok hari. Hanya saja tempat yang mereka tunjuk selanjutnya merupakan tempat yang paling sulit. Zheng Zilu bertanya bagaimana jika mereka tidak menemukan tempat tersebut. Apakah para warga harus kembali dikorbankan? Moyang tidak ingin mendengarkan hal itu lagi. Namun apa yang Zheng Zilu katakan memang harus dia dengar. Karena cara lain untuk bisa menyelamatkan desa memang adalah melakukan ritual pengorbanan.
Moyang sudahlah muak mendengar hal itu dan segera memberikan tamparan manja kepadanya. Karena ia ini sudah tidak mau mendengar kata pengorbanan. Sebab Moyang tidaklah ingin nyawa orang yang tidak bersalah dijadikan alasan untuk bisa bertahan hidup. Jeng Zilu pun memberitahu sebuah rahasia kepadanya. Namun sebelum sempat mengatakannya, sebuah pilar cahaya pun muncul. Yang mana ini berasal dari desa. Yang tentu saja Suyu tengah melakukan ritual pengorbanan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. 这种话哪怕他们还在说。有件事应该告诉你的。我不想牺牲任何一个。祭坛方向，怎么这么快？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.